Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan, motivasi, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan teori motivasi, yang mana kali ini kita akan membahas tentang teori orientasi tujuan ya dalam motivasi ya. Yang pertama yaitu kita harus berbicara dulu tentang konsep dasar dari teori orientasi tujuan. Teori orientasi tujuan atau goal orientation ya merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Luke pada tahun 1978. Jadi penggagas dari teori orientasi tujuan ini atau goal orientation ini adalah Edwin Luke pada tahun 1978. Teori ini menegaskan bahwa individu dengan tujuan yang lebih spesifik dan menantang kinerjanya akan lebih baik dibandingkan tujuan yang tidak jelas, seperti melakukan apa yang terbaik dari diri kita. Tujuan mudah yang spesifik atau tidak ada tujuan sama sekali. Jadi di sini individu yang memiliki tujuan spesifik kemudian menantang itu memiliki kinerja yang lebih baik ya dibandingkan dengan individu yang tidak jelas ya dalam tidak jelas tujuannya ya, yang memiliki tujuan tidak jelas. Nah, tujuan yang tidak jelas contohnya yang seperti apa? Misalnya, apa tujuan kamu? Saya akan melakukan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, ini kan tidak jelas ya. Nah, jadi menurut teori ini ya, orang yang kemudian memiliki tujuan yang spesifik, menantang, jelas ya, itu lebih baik ya dibandingkan orang yang memiliki tujuan tidak jelas. Oleh karena itu menurut teori ini ya, tujuan seseorang itu harus jelas, spesifik dan juga menantang ya, maka akan lebih baik. Luke dan Latham ya dalam Lunenburg tahun 2011 menjelaskan bahwa tujuan ialah perhatian dan tindakan langsung. Kenapa kita dalam bertujuan ya itu harus spesifik dan menantang? Karena di dalam sebuah tujuan itu perlu perhatian dan juga perlu tindakan langsung. Kalau kemudian tujuan kita tidak jelas ya, maka perhatian kita kemana kan gitu, tindakan kita apa? Nah, itu ketika kemudian kita memiliki tujuan yang tidak jelas. Teori orientasi tujuan menentukan bagaimana seorang berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dari teori ini ya itu menentukan bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Jadi apa yang diinginkan, apa yang menjadi tujuan, itu nantinya akan berusaha untuk dicapai karena tujuannya bersifat spesifik dan juga bersifat menantang tadi ya. Terus yang selanjutnya, orientasi tujuan adalah konstruk yang menggambarkan bagaimana individu merespon, memberikan reaksi dan menginterpretasikan situasi untuk mencapai suatu prestasi atau kinerja tertentu. Jadi yang dimaksud sebagai konstruk tujuan ya ataupun pembuatan sebuah tujuan dalam diri kita itu adalah
bentuk dari respon, bentuk dari reaksi, ya, bentuk dari interpretasi, ya, dari situasi yang kita alami, ya, untuk kemudian kita mencapai suatu prestasi atau kinerja tertentu. Jadi ketika kita melihat lingkungan kita, terus kemudian kita memiliki tujuan tertentu, ya, yang spesifik tadi, terus kemudian kita berusaha untuk mencapai suatu prestasi atau sesuai dengan tujuan itu atau kinerja tertentu, yaitu namanya tujuan. Hal yang menjadi penentu perbedaan individu terhadap perilaku adalah tujuan. Jadi menurut teori orientasi tujuan, ya, hal penentu yang kemudian membedakan antara individu satu dengan individu yang lain itu adalah pada tujuannya, ya. Kalau dia tujuan spesifik, menantang, maka lebih baik daripada individu yang memiliki tujuan yang tidak jelas. Tujuan yang tidak jelas lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak memiliki tujuan. Jadi berbeda, ya. Lah, perbedaan individu itu ditentukan oleh yang namanya tujuan. Konstruk tentang orientasi tujuan muncul dari program penelitian yang dilakukan oleh Carol Dweck. Dweck memberikan konsep bahwa tujuan secara luas dapat diartikan sebagai dimensi kepribadian individu, dan individu tersebut memiliki preferensi tujuan untuk berprestasi. Jadi yang dimaksud dengan teori orientasi tujuan ini adalah integrasi antara kepribadian individu dan juga preferensi individu untuk berprestasi atau preferensi tujuan untuk berprestasi. Jadi konsep dirinya seperti apa atau kepribadian individunya seperti apa, terus kemudian preferensi tujuan berprestasinya itu bagaimana. Lah itulah yang kemudian nanti akan berintegrasi dan akan membuat konsep yang nama tentang teori orientasi tujuan, ya. Kalau hanya sekedar preferensi tujuan untuk berprestasi tanpa kemudian didukung oleh kepribadian individu, maka tujuan itu tidak akan ataupun sulit untuk tercapai. Begitu juga ketika seseorang hanya memiliki kepribadian individu yang baik tanpa kemudian memiliki preferensi tujuan untuk berprestasi, maka juga belum cukup untuk kemudian meraih yang namanya keberhasilan. Nah, sedangkan menurut Ames, orientasi tujuan merupakan pola yang terintegrasi dari keyakinan yang mengarah pada cara-cara berbeda dalam proses, perilaku, dan tanggung jawabnya dalam perilaku untuk berprestasi. Jadi sekali lagi ini adalah integrasi antara keyakinan, ya, kemudian apa, ya, antara keyakinan yang mana itu akan mengarah, ya, pada proses-proses, perilaku-perilaku, dan tanggung jawab untuk berprestasi. Jadi keyakinannya itu akan mengarahkan dia pada proses, perilaku, tanggung jawab, dan perilaku untuk berprestasi. Ya, itu namanya orientasi tujuan, ya. Dapat dilihat bahwa orientasi tujuan menjadi alasan individu berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi apa, ya, dalam teori orientasi tujuan ini, ya, individu itu melakukan sebuah perilaku itu apa, ya, dipengaruhi dengan upaya untuk mencapai tujuan. Jadi perilakunya itu dilakukan untuk mencapai tujuan, ya. Kalau nggak ada tujuannya, ya, perilaku itu tidak akan dilakukan, ya. Jadi tujuan itu menjadi alasan kenapa seseorang itu bisa melakukan sesuatu. Sedangkan Urdan mengatakan orientasi tujuan adalah alasan-alasan mengapa individu ingin berprestasi, bukan hanya untuk menampilkan perilaku. Nah, kalau Urdan, ya, ini adalah alasan mengapa individu itu ingin berprestasi. Itu adalah tujuan. Jadi bukan hanya sekedar menampakkan perilaku saja, tapi juga
memunculkan alasan-alasan ya mengapa individu itu ingin berprestasi. Itu namanya orientasi tujuan. Jadi tidak hanya berperilaku, tidak cukup ya dengan perilaku, tapi dengan alasan-alasan ya, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang kemudian mengarah pada keinginan individu untuk berprestasi. Berdasarkan pengertian orientasi tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi tujuan merupakan bangunan keinginan masa depan yang mengarah pada alasan individu untuk berprestasi. Jadi di sini jelas ya bahwa yang namanya tujuan itu adalah sebuah bangunan keinginan ya, karena tujuan kan banyak ya, maka itu merupakan sebuah bangunan keinginan ya, keinginan masa depan yang kemudian mengarah pada alasan individu untuk berprestasi ya. Itu namanya orientasi tujuan ya. Nah, terus yang selanjutnya karakteristik orientasi tujuan. Menurut Nicholas dalam Stark, Pintridge, dan Mieke, karakteristik goal orientation ataupun orientasi tujuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, task involved goal. Task involved goal ini adalah merasa sukses ketika mempelajari hal yang disukai, merasa sukses ketika mempelajari hal yang ingin diketahui, merasa sukses ketika mempelajari sesuatu yang memunculkan ide. Jadi orientasi ya, karakteristik orientasi tujuan itu berbeda-beda antar individu. Yang pertama, ada orang yang merasa dia itu sukses, berhasil kalau dia bisa mempelajari sesuatu yang disukai. Dia akan merasa sukses dan berhasil ketika mempelajari hal-hal yang ingin diketahui. Dia akan merasa sukses dan berhasil ketika mempelajari sesuatu yang bisa memunculkan ide ya. Itu orientasi yang pertama ya. Terus yang selanjutnya ya, jadi misalnya kita kalian ya sebagai seorang calon guru BK, misalnya kalian senang, merasa sukses, merasa bahagia ketika kemudian belajar tentang kebekaan. Kalian merasa sukses, merasa senang kalau kemudian kalian dari belajar kebekaan itu bisa memunculkan ide-ide baru, tentunya yang berhubungan dengan kebekaan. Itu namanya task involved goal. Yang selanjutnya adalah ego involved goal, merasa sukses saat menjadi pintar, lebih mengetahui atau lebih berwawasan luas daripada yang lain, mendapatkan hasil tes yang tinggi, kemudian paling unggul di antara kelompok-kelompok yang lain, terus kemudian memiliki istilahnya orientasi motivasi yang sangat tinggi ya. Jadi ego involved test ini tidak hanya sekedar senang mempelajari sesuatu yang disukai, tidak hanya senang mempelajari sesuatu yang bisa memunculkan ide, tapi mereka lebih daripada itu. Mereka merasa sukses kalau mereka menjadi pintar, mereka merasa sukses kalau mereka mengetahui dan berwawasan luas dari orang lain. Jadi lebih daripada orang lain ya. Mereka merasa sukses kalau kemudian mendapat tes hasil yang tinggi. Mereka merasa sukses kalau jadi juara ya. Itu namanya ego involved goal ya. Berbeda dari pendapat yang di atas ya, ini menurut Shang, Pintridge, dan Mieke menyatakan karakteristik goal orientation sebagai berikut ya. Yang pertama, mastery goal. Mastery goal merupakan suatu orientasi motivasional yang dimiliki individu yang menekankan diperolehnya pengetahuan dan perbaikan diri. Penguasaan orientasi tujuan didefinisikan sebagai fokus pada pembelajaran, menguasai tugas dengan standar yang ditetapkan sendiri atau pengembangan diri, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan atau mengembangkan kompetensi, mencoba mencapai sesuatu hal yang menantang, dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman atau wawasan ya. Jadi ini merupakan motivasi yang dimiliki oleh
individu, yang mana lebih pada apa ya, diperolehnya ataupun didapatkannya pengetahuan dan juga perbaikan diri. Misalnya tadi dia akan fokus pada pembelajaran karena dia nanti akan mendapatkan pengetahuan baru. Dia kemudian menguasai tugas dan juga standar yang ditetapkan sendiri, kan seneng karena dia bisa memperbaiki diri. Terus kemudian dia mengembangkan keterampilan baru, kan seneng karena memperoleh pengetahuan dan memperbaiki diri, ya. Itu. Terus kemudian mencoba sesuatu yang menantang, yaitu kan dia akan mendapatkan pengetahuan dan juga perbaikan diri. Yang selanjutnya, yang kedua adalah performa goal, berfokus pada menunjukkan kompetensi atau kemampuan dan bagaimana kemampuan akan dinilai relatif terhadap orang lain. Misalnya, mencoba untuk melampaui standar kinerja normatif, mencoba untuk menjadi orang yang terbaik dengan menggunakan standar perbandingan sosial. Kalau ini ingin menjadi yang terbaik ataupun dia melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang melampaui kinerja normatif, sehingga kemudian orang apa ya, dia ingin sekali lagi dia ingin menjadi orang yang terbaik, ya, dengan menggunakan standar sosial ya, misalnya umumnya wong, ya, misalnya nilainya itu 80, ya, rata-rata orang, tapi dia kemudian bisa bisa dapat nilai 100. Nah, itu namanya performance goal fokus, ya. Misalnya tugas ini biasanya rata-rata diselesaikan dalam waktu 3 hari, tapi dia kemudian pengen agar supaya lebih baik daripada teman-teman yang lain, ya, pengen lebih baik dari lingkungan sosialnya, kemudian diselesaikan dalam 2 hari. Itu namanya performance goal, ya. Ini berfokus pada kompetensi dan juga kemampuan, ya, dan kemudian dari penilaian orang lain. Yang selanjutnya, ya, aspek-aspek orientasi tujuan. Yang pertama, pengertian keberhasilan, ya, bagaimana pandangan individu terhadap suatu keberhasilan dan apa yang dimaksud dengan keberhasilan tersebut baginya. Jadi di dalam sebuah orientasi tujuan itu ada yang namanya keberhasilan. Nah, keberhasilan di situ adalah apa ya, pandangan individu terhadap suatu keberhasilan. Jadi perspektif, ya, keberhasilan dalam perspektif individu satu dengan individu yang lain itu akan berbeda, ya. Misalnya seseorang mendapatkan nilai B, ya, itu dia ada orang yang kemudian sudah merasa berhasil, tapi kalau kemudian ada orang juga yang kemudian mendapatkan nilai B, dia merasa belum berhasil, ya, karena ini adalah keberhasilan ini adalah pandangan individu. Nah, keberhasilan ini adalah apa ya, salah satu goal, ya, ataupun tujuan dari orientasi tujuan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hal yang dianggap bernilai. Aspek ini berkaitan dengan proses yang ditempuh dan dianggap penting dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi ada semacam apa ya, sesuatu yang dianggap bernilai dan itu dianggap penting olehnya. Misalnya tadi, ya, nilai A, ya, nilai A itu dianggap penting oleh sebagian mahasiswa, kan gitu. Ada juga sebagian mahasiswa yang kemudian merasa nilai A itu tidak dianggap bernilai ataupun tidak dianggap penting, ya. Terus yang selanjutnya, yang menjadi alasan suatu keputusan. Aspek ini berkaitan dengan apa yang menjadi kepuasan bagi individu dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi ketika kita meraih suatu tujuan, ya, itu apa ya, istilahnya ketika aktivitas kita itu berhasil tadi, maka kita akan meraih yang namanya kepuasan. Nah, kepuasan ini menjadi alasan kita untuk kemudian berperilaku tentang sesuatu, ya. Kita
Misalnya tadi ya, mendapat nilai A kita puas, maka kita akan melakukan sebuah perilaku agar kita mendapatkan nilai A ya. Jadi kepuasan itu menjadi sebuah alasan di dalam teori orientasi tujuan. Yang selanjutnya, pandangan terhadap orientasi figur otoritas ya. Guru bisa berarti figur yang memiliki kredibilitas dan otoritas untuk mengarahkan dan memberikan masukan bagi individu. Jadi apa ya, di dalam sebuah teori orientasi identitas itu perlu yang namanya orientasi figur otoritas, agar supaya apa, guru ya itu dianggap memiliki kredibilitas ya, memiliki kemampuan untuk kemudian mengarahkan dan juga memberikan masukan bagi individu. Lah ini kalau kita hubungkan dengan bimbingan dan konseling tentunya ya, konselor ya ini perannya sangat penting, karena konselor dianggap memiliki kredibilitas dan juga otoritas dalam memberikan masukan bagi individu. Dan sekali lagi nanti ya di dalam sebuah proses konseling ya, itu kita harus memperhatikan ya tujuan dari konseling itu sendiri, bukan berorientasi pada tujuan konselor, tapi orientasi kita dalam melakukan layanan adalah orientasi tujuan yang dimiliki ataupun yang diinginkan oleh konseling. Jadi sangat-sangat penting, karena seseorang bisa menentukan sebuah tujuan, berperilaku sesuai tujuan, itu juga dipengaruhi oleh orientasi figur otoritas ya. Terus yang selanjutnya, pandangan terhadap kesalahan atau kegagalan. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana individu memandang suatu kesalahan atau kegagalan dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi dalam rangka mencapai sebuah tujuan tadi ya, orientasi tujuan tadi, itu nanti ada semacam pandangan ya tentang kesalahan dan juga kegagalan. Nah, sekali lagi, kesalahan, kegagalan dalam sebuah tujuan masing-masing individu itu berbeda ya, tergantung dari perspektif masing-masing. Ada yang mengatakan nilai C gagal, ada juga yang merasa tidak ya, karena tujuannya masing-masing juga berbeda, alasannya juga berbeda, kepuasannya juga berbeda. Nah, yang selanjutnya, fokus perhatian. Aspek ini berkaitan dengan apa yang menjadi perhatian utama individu dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi tadi yang disampaikan di depan, bahwa di dalam apa ya, teori orientasi tujuan, orang yang memiliki tujuan spesifik dan menantang itu lebih baik daripada orang yang memiliki tujuan tidak jelas. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki tujuan yang spesifik pasti lebih fokus untuk meraih suatu tujuan daripada orang yang memiliki tujuan yang tidak jelas. Lah, di sini ya, dalam tujuan pasti ada yang namanya perhatian utama. Misalnya kuliah pengen dapat nilai A, ya perhatiannya piye caranya aku pengen supaya untuk nilai A misalnya. Ya. Terus yang selanjutnya, alasan untuk berusaha. Aspek ini berkaitan dengan hal yang mendorong untuk melakukan usaha yang lebih besar. Jadi dalam suatu tujuan itu pasti ada alasan-alasan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya pengen dapat nilai A, ya dia akan rajin kuliah, kemudian tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik ya, terus kemudian aktif ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria evaluasi. Aspek ini berkaitan dengan hal yang menjadi patokan bagi individu untuk mengevaluasi diri. Jadi dalam suatu orientasi tujuan ada semacam evaluasi diri ya. Jadi nanti dia akan berpandangan apakah dia sukses, berhasil, ataukah dia gagal atau salah dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, ini ya, jadi ada ada beberapa apa ya istilahnya, ada beberapa indikator di sini. Ada tujuan ya sebagai sebuah
orientasi tadi ya, terus kemudian ada teori orientasi tujuan dan juga motivasi. Nah, yang mana di sini jelas bahwa motivasi seseorang itu juga ditentukan oleh tujuan, kan seperti itu. Orang akan melakukan suatu tindakan atau perilaku-perilaku tertentu kalau dia memiliki orientasi tujuan yang spesifik dan juga menantang tadi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam proses bimbingan dan konseling kalian ya, dalam rangka melakukan proses konseling ya, jangan jangan menyepelekan ataupun jangan menafikan yang namanya tujuan ya, karena ternyata tujuan itu menjadi penting bagi seorang individu, karena tujuan itu menjadi alasan berperilaku, tujuan itu menjadi apalagi ya, tujuan itu menjadi sebuah patokan keberhasilan, tujuan itu menjadi sebuah patokan kegagalan, tujuan itu menjadi fokus dalam melakukan perilaku tertentu ya. Jadi ini penting ya. Oleh karena itu ini kita pelajari pada teori motivasi agar nanti kalian dalam melaksanakan bimbingan dan konseling bisa diaplikasikan bagaimana tujuan itu sangat penting bagi perilaku individu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.